setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pada saat ini Engkau mencurahkan kuasa-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Para jemaat-jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bahkan para hamba-hamba-Mu Tuhan yang rindu datang untuk melayani-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduan hati kami Tuhan. Kami terus rindu Tuhan untuk diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang kami terima Tuhan. Ada damai sejahtera sukacita. Dalam hadirat Tuhan ada peneguhan yang Tuhan taruh dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau yang mengenal hati kami Tuhan, sampai lubuk hati kami Tuhan. Mungkin seringkali Tuhan ada kelemahan-kelemahan yang kami alami Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, di dalam kelemahanlah kuasa Kristus menjadi nyata sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menikmati Engkau pada malam hari ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar kami tahu Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang memperlengkapi setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, untuk kami semakin hari, semakin hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berbicaralah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Setiap perkataan demi perkataan yang dia keluarkan, semuanya mengandung kuasa Tuhan yang dapat mengubahkan setiap kehidupan kami, menegur setiap kehidupan kami, menuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, agar kami duduk diam, fokus Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Roh Kudus dalam setiap hati kami Tuhan. Ruangan ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan setiap intimidasi iblis, setiap apapun yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami satukan hati kami berdoa, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kami Tuhan, tidak ada satupun kami Tuhan di tempat ini yang kami tidak diberkati oleh-Mu Tuhan. Kami percaya kami semua di tempat ini, kami sama-sama diberkati oleh-Mu Tuhan. Terima kasih-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita waktu, kesempatan untuk kita kembali lagi di dalam ibadah doa pelayan, ya. Tapi saya percaya juga untuk kita semua yang disebut sebagai umat kepunyaan Tuhan. Amin. Jadi saya percaya menjadi keyakinan kita bersama bahwa persoalan doa, membangun hubungan dengan Tuhan itu bukan hanya berdasarkan apa yang dijadwalkan oleh gereja, tetapi ini sudah menjadi bagian ya yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Ya, berdoa, bernyanyi bagi Tuhan, bersyukur, ya, itu semua menggambarkan relasi kita dengan Tuhan. Dan juga menunjukkan bahwa kita adalah umatnya Tuhan. Ya, kalau kita bangga, Bapak Ibu bersyukur kita dikenal orang, disebut orang sebagai umatnya Tuhan. Berarti kan yang pertama, kita harus bangga kita menjadi bagian
dari komunitas ya yang Bapak Gembala jelaskan 2 minggu lalu, komunitas di dalam anugerah Allah. Kita masuk kepada golongan kelompok orang-orang yang menerima anugerah, kasih karunia, sehingga kita disebut sebagai miliknya Tuhan. Kita patut bangga untuk hal itu. Tetapi kemudian kita tidak boleh puas, ya, tidak boleh merasa oh cukup hanya sampai kita disebut sebagai umat Tuhan. Ya, ada tanggung jawab Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada hal yang harus kita kerjakan menjadi bagian kita. Allah sudah kerjakan bagian Allah. Apakah berhenti? Tidak. Pekerjaan Allah dalam hidup umatnya itu terus berlangsung selama kita hidup. Ya, bukan hanya tentang penciptaan, bukan hanya tentang penebusan Tuhan. Pekerjaan Allah dalam hidup kita itu terus berlangsung, Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan kitanya? Kita yang sudah ditebus dari cara hidup yang fana, kita yang sudah diangkat dari lumpur dosa, kita yang sudah diubah hati dan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang di atas kata firman Tuhan. Lalu apa bagian kita, Bapak Ibu Saudara? Karena kita masih hidup dalam dunia, kita sedang menjalani perjalanan iman. Ya, ikut Tuhan itu kan perjalanan iman. Betul ya Bapak Ibu ya? Perjalanan iman. Mempercayai Tuhan di saat baik maupun tidak baik. Bersyukur di saat ada ataupun tidak ada. Beribadah kepada Tuhan di dalam segala kondisi, baik susah maupun senang. Itu kan bagian dari perjalanan iman kita. Melihat, mengalami mujizat Tuhan. Doa-doa yang mungkin belum dijawab oleh Tuhan, itu kan bagian dari perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Perjalanan iman kita. Nah, bagaimana perjalanan hidup kita sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara? Dengan apa yang sudah kita kejar, yang kita capai, dengan apa yang sudah kita miliki, kita tahu itu semua dari Tuhan. Dan kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Lalu bagaimana keadaan rohani kita hari-hari ini? Nah, ini perlu juga dicek Bapak Ibu. Pernah nggak ada yang cek gitu ya? Evaluasi bagaimana keadaan rohani kita hari-hari ini. Ya. Kan yang rohani kan susah ya, karena tidak terlihat. Kalau yang jasmani terlihat, Bapak Ibu sakit ya, terbaring lemas, demam, pusing bisa dirasakan. Ya. Lagi mungkin lagi susah keadaannya gitu ya, lagi mau bayar SPP anak-anak sekolah ya, itu kan semua terlihat, bisa dirasakan. Tapi pernah nggak kemudian kita mengadakan cek evaluasi terhadap kehidupan rohani kita? Atau kita pernah nggak bertanya sampai hari ini, rohaniku baik-baik aja nggak? Mungkin hidup jasmani kita, rutinitas kita, semua terlihat baik-baik aja. Ya, kita punya pergumulan ya Bapak Ibu Saudara, kita punya tantangan, punya hal-hal sulit yang sedang dihadapi. Tapi pernah nggak kemudian kita mengambil waktu merenung, bagaimana hidup rohani saya? Kan saya umat Tuhan, umat tebusan Allah, umat yang merasakan belas kasihan Allah, umat yang ditolong. Lalu bangunan atau hidup rohani saya hari ini sudah sampai sejauh mana? Atau kita sedang mengalami yang namanya suam-suam kuku. Hari ini kita akan melihat dari satu jemaat di kitab Wahyu tentang yang namanya suam-suam kuku. Tahu nggak Bapak Ibu suam-suam kuku? Suam-suam kuku itu setengah-setengah. Ya. Setengah-setengah. Nanggung
Tuh suam-suam kuku. Nanti kita baca panas enggak, dingin enggak. Nah itu kan repot Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau pesan makanan, ya sup pasti pengennya yang panas. Enak tuh, apalagi dingin-dingin. Tapi kalau udah suam-suam kuku, udah nanggung, bahkan lapar pun kadang-kadang kita enggan untuk makannya, betul ya? Atau minuman yang dingin, makanan yang dingin, es misalkan. Pasti kondisi dingin itu kita ingin menikmati. Tapi begitu dia udah mencair, bahkan udah kena sinar matahari, udah meleleh, suam-suam, pasti kita enggan memakannya. Nggak bisa menikmati. Karena makanan panas ada kenikmatannya sendiri. Makanan dingin ada kenikmatannya sendiri. Tapi coba Bapak Ibu, tarik itu kepada hidup rohani kita. Bagaimana perjalanan iman saya, keyakinan saya di dalam Tuhan, persekutuan saya di dalam Tuhan sampai hari ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita berkata kabar saya baik-baik saja, semua berjalan baik, ada cukup, tapi kemudian kita lalai mengecek, mengevaluasi kehidupan rohani kita. Hadir nggak Om ke gereja? Hadir. Gembala lihat nggak pernah absen datang ibadah minggu. Ada waktu doa puasa. Latihan, rajin. Itu dua sisi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Secara fisik dilihat. Gembala lihat, ada. Tapi siapa yang tahu hati kita? Siapa yang tahu hidup rohani Bapak Ibu dan saya? Kita nggak pernah, sulit untuk saling tahu kan Bapak Ibu. Sejauh mana hidup rohani saya, katanya saya umat Allah. Ketika semua keadaan lahiriah baik-baik saja, lalu bagaimana dengan keadaan rohani saya? Ada masalah nggak kira-kira? Kadangkala Bapak Ibu, orang nggak nunggu harus sakit, dia perlu untuk cek ke dokter, betul ya Bapak Ibu ya? Cek gula darah, asam urat, ya, kolesterol, ya. Saya udah lama nggak ngecek ini, kayaknya tinggi kayaknya Bapak Ibu. Ya. Kadang kita nggak harus nunggu sakit, kadang kita perlu ngecek itu kan, apa? Ada tindakan pencegahan. Jangan-jangan tanpa saya sadari, asam urat saya naik. Tanpa saya sadari, gula darah saya naik. Perlunya dicek supaya kita tahu kita ada di posisi aman atau nggak aman. Nah begitu juga dengan hidup rohani kita Bapak Ibu. Sebagai umat Allah, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita pernah nggak ngecek? Aduh, kok kayaknya jauh ya Tuhan? Kayaknya kok saya kering, nggak rasa apa-apa. Ada di gereja, ada di pelayanan, terlihat oleh kasat mata. Tapi kayaknya kok saya nggak ada damai sejahtera. Kok kayaknya kesannya kering gitu. Datang sama, pulang sama. Nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan Bapak Ibu. Nah hari ini kita belajar kepada satu jemaat di kitab Wahyu Bapak Ibu. Tuhan tegur jemaat ini. Atas keadaan-keadaan yang tadi sudah saya sampaikan. Tuhan tegur jemaat ini. Mari sama-sama kita ke kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ketiga. Ayat 14 sampai 23. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 22. Ya, saya bacakan, Bapak Ibu jemaat bisa mengikuti di Alkitab atau di HP. Wahyu 3 ayat 14. Ini firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia,
Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Satu teguran yang keras Bapak Ibu kepada jemaat di Laodikia. Ya. Yang Tuhan tegur singkatnya, jemaat ini tidak panas dan tidak dingin. Tuhan bilang lebih baik engkau dingin atau ya panas sama sekali. Jangan tengah-tengah, jangan gantung. Nah, mari kita cek bersama, mari kita evaluasi dan lihat masing-masing diri kita. Bagaimana kehidupan rohani kita, persekutuan kita di dalam Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu sampai hari ini? Sudah enggak kita seperti datang ke dokter, ya, di sebelah kan ada klinik, ya, mau cek lengkap, paket cek lengkap, ya. Bukan nunggu sakit loh Bapak Ibu. Kadang kita perlu melakukan itu untuk tahu batasan-batasan kita, atau kita sudah kelewatan, sudah offside kalau istilah sepak bola. Aduh, ada yang tidak terdeteksi nih, ternyata saya hipertensi. Ya. Saya masih muda gini Bapak Ibu, rupa-rupanya saya ada penyakit jantung. Ya, saya lupa 3 tahun lalu, itu saya bahkan nggak bilang sama keluarga. Lama saya bilang. Itu. Saya lagi di motor, ya, tiba-tiba saya nyeri dada, sakit sekali, sampai tembus ke belakang. Ya puji Tuhan, pas saya lewat depan rumah sakit, saya langsung masukkan ke IGD, saya langsung bilang, dokter tolong ini saya nyeri gitu ya. Singkat cerita diperiksa, harus dirawat inap, ya, baru saya telepon keluarga. Rupanya setelah dicek ada penyempitan pembuluh darah di samping dan di bawah. Tuh, saya nggak pernah aware sama keadaan saya. Pokoknya makan aja gitu kan. Ya. Pokoknya minum aja, kerja aja. Rupanya ada hal berbahaya yang mengintip. Nah itu bersyukur, dokternya bilang, Pak, bersyukur Bapak cepat-cepat ke rumah sakit, kalau nggak Bapak bisa lewat gitu kan. Ya memang saya bersyukur, saya juga lewat rumah sakit ya. Jadi atas kemurahan Tuhan nggak lewat juga hidup saya. Gitu. Itu udah hampir kejadian Bapak Ibu.
Tapi coba kita tarik kepada hidup rohani kita. Pengiringan kita Bapak Ibu, persekutuan kita. Kita kan umat Allah, terima anugerah, merasakan kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan. Bagian Tuhan, Tuhan kerjakan sampai hari ini dan selama-lamanya. Lalu bagaimana bagian kita meresponi anugerah Allah itu? Yang sudah memanggil kita. Ya. Allah mengasihi manusia. Allah membentuk manusia segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga ada cinta, ada citranya Allah. Apa yang firman Tuhan hari Minggu kemarin disampaikan Bapak Gembala. Muara cinta dan citranya Allah adalah persekutuan. Kita teman persekutuannya Allah. Allah nggak pilih yang lain, Tuhan pilih kita Bapak Ibu. Tapi lalu bagian kita, apa yang kita lakukan sampai hari ini? Jangan hanya cukup datang ke gereja, melayani, fisik terlihat oke. Tapi kan hati kita nggak ada yang tahu. Ketulusan kita, kemurnian hati kita, penyerahan diri kita, nggak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Hanya kita sendiri. Makanya kita perlu cek. Perlu periksa. Seperti halnya orang datang bukan hanya tunggu sakit atau kejadian Bapak Ibu. Tapi perlu kita. Mungkin kalau medis ada rentan waktunya 2-3 bulan mungkin kita cek ke dokter deh untuk pencegahan. Tapi kalau bicara hidup rohani Bapak Ibu, sebagai umat-umat ketebusan Allah, saya percaya kita sepakat setiap hari kita harus cross check ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu Saudara, harus cross check terus. Ini firman Tuhan datang kepada jemaat Laodikia. Ini firman Tuhan ini bukan kepada individu Bapak Ibu, tapi kepada jemaat yang sudah jadi. Bapak Ibu baca pasal 2, pasal 3, surat kepada 7 jemaat. Kata jemaat di sana itu konsisten dipakai. Eklesia, jemaat yang udah jadi, yang udah percaya Bapak Ibu. Bukan mereka yang belum kenal Tuhan. Bukan mereka yang sama sekali tidak tahu menahu tentang Kristus. Ini datang kepada jemaat Tuhan yang sudah jadi komunitas orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu, jangan berpikir kemudian kayaknya hidup kita is oke-oke aja deh, kayaknya nggak ada masalah rohani saya. Oh, saya bisa bekerja kok, saya bisa jualan kok, saya bisa ke gereja kok, saya bisa melayani kok. Bahkan kita pakai istilah keren dalam kosakata Kristen, melayani ibadah. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, bagaimana dengan kerohanian kita? Manusia rohani kita gimana Bapak Ibu? Selayaknya manusia jasmani kita perlu makan minum untuk kita tetap mendapatkan nutrisi. Seperti itulah juga manusia rohani kita. Persekutuan kita dengan Tuhan, doa, ibadah, firman, dipenuhkan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, itu menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dari umat Allah. Nah, Tuhan tegur jemaat di Laodikia. Engkau tidak panas dan tidak dingin. Engkau suam-suam kuku. Nah, ini ada sejarahnya Bapak Ibu, ada historisnya. Ya, kita kalau belajar Alkitab juga harus lihat cerita di baliknya. Ya. Dalam bagian ini penerima surat adalah jemaat Laodikia. Nah, kita lihat dulu yang pertama secara geografis Bapak Ibu. Laodikia ini letaknya ada di antara 2 kota, 2 daerah yang punya sumber mata air. Satu namanya Hierapolis. Itu terkenal dengan sumber mata air, airnya panas. Hierapolis. Satu lagi Kolose. Itu terkenal dengan sumber mata air, air yang dingin. Nah, Laodikia itu ada di antara 2 kota ini Bapak Ibu.
Jadi untuk dialirkan ke Laodikia itu jauh Bapak Ibu. Jauh. Ya. Mungkin pakai pipa. Jauh sekali Bapak Ibu. Sehingga ketika air itu sampai ke Laodikia, yang dari Hierapolis panas, dari Kolose dingin, saking jauhnya sampai ke Laodikia, itu sudah keadaannya suam. Dari yang panas sudah jadi enggak panas, yang dingin sudah jadi enggak dingin. Nanggung, suam. Sehingga air itu tidak bisa dinikmati. Bahkan ada pakai kata dimuntahkan, jijik ketika diminum. Itu geografisnya. Jadi Tuhan mau coba angkat ini Bapak Ibu juga kepada kita hari-hari ini. Bagaimana manusia rohani kita sampai hari ini. Ikut Tuhan, iring Tuhan, perjalanan iman kita. Kita panas enggak? Atau bahkan Tuhan bilang sekalian dingin aja deh. Yang penting jangan suam-suam, jangan tengah-tengah. Kenapa? Jijik, dimuntahkan. Ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ternyata Bapak Ibu Saudara, iring Tuhan, ikut Tuhan, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dalam anugerah kita terima karya keselamatan Tuhan, cintanya Tuhan, Tuhan jadikan kita itu sepotret, ya, citranya Allah itu ada sama kita. Kita dijadikan teman persekutuan. Tapi ini menjadi tanggung jawab besar bagi kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 21, itu nanti muaranya, ujungnya ke sana. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ujung muara kita sama Bapak Ibu, sorga yang kekal, mahkota yang kekal, kemuliaan kekal, ujung kita di sana. Tapi kita masih hidup dalam dunia Bapak Ibu, di mana kita bergumul persoalan-persoalan, apapun itu Bapak Ibu. Tapi jangan lupa kemudian untuk kita bisa memperhatikan bersama manusia rohani kita. Sehingga identitas umat Allah itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika Allah menyebut umat yang kukasihi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, itu tidak sia-sia begitu saja. Ini harus Bapak Ibu, harus kemudian kita ingat setiap hari. Makanya selalu digaungkan, diingatkan oleh gembala. Ya, mungkin ada di share ayat setiap hari. Diingatkan berdoa. Kenapa Bapak Ibu? Bukan berarti Bapak atau Ibu gembala itu iseng-iseng kirim ayat. Enggak. Mengingatkan kita tetap ada dalam persekutuan. Tetap ada sebagai teman persekutuannya Tuhan. Jangan lepas Bapak Ibu. Jangan suam-suam kuku. Tapi mari kita menjadi betul-betul panas banget. Berapi-api gitu loh di dalam Tuhan. Masih boleh kerja enggak? Om, boleh. Silahkan, pekerjaan itu juga kehendak Tuhan. Tapi jangan lupakan persekutuan kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kita dimuntahkan. Itu dia. Sekali lagi ini kepada jemaat yang sudah jadi. Kelompok orang percaya. Tuhan tegur Bapak Ibu. Tapi bukan karena Tuhan benci ya Bapak Ibu. Di ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau hari-hari ini kita sudah cross check manusia rohani kita Bapak Ibu. Kita ada salah sama Tuhan. Segera minta ampun.
berbalik kepada Tuhan. Minta Tuhan baharui hidupku. Baharui hati dan pikiranku. Kenapa? Tuhan ngasihi kita, Bapak Ibu. Ingat, ya Bapak Gembala sampaikan, muara cinta dan citranya Allah itu siapa? Kita. Allah care, Allah aware sama kita, Bapak Ibu. Allah tidak tinggalkan kita yatim piatu. Mungkin seringkali kita berkata, Tuhan kemana ya Tuhan? Kemana tiang awan itu, kemana tiang api itu? Kita bertanya, Tuhan di mana Engkau? Tapi kita lupa, kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah baca firman, kita nggak pernah menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Lalu kita bilang sepihak, Tuhan Engkau jahat. Jauh Tuhan. Padahal kita yang mulai menjauh, Bapak Ibu. Menariknya Bapak Ibu, menariknya. Di ayat 20. Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Itu bersyukur kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Kenapa saya bilang hebat? Mari kita perhatikan ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Jemaat bisa melihat bagaimana hati Tuhan buat kita. Kesabaran Tuhan, kelapangan hati Tuhan terhadap kita umatnya Bapak Ibu. Mungkin kita nggak bisa lagi mungkin mendaftarkan berapa kali aku buat salah, berapa kali aku mengecewakan Tuhan. Mungkin kita susah untuk mengingat kembali gitu ya. Kan Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah berkati kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Mari kita perhatikan dari ayat ini, bagaimana hati Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saya. Bagaimana hati Tuhan buat kita. Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana Allah itu ada untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Dalam keadaan apapun, Dia bukan Bapa yang jahat dan tinggalkan kita. Dia bukan Allah yang kemudian menutup mata, menutup tangan, dan tidak mau memeluk kita, Bapak Ibu. Tuhan bilang apa? Aku berdiri. Kata berdiri ini Bapak Ibu, itu dalam bahasa aslinya, itu bukan baru saat ini berdiri Bapak Ibu. Dalam tata bahasa, dia pakai past tense. Ya, past tense itu gini Bapak Ibu. Peristiwa yang sudah dimulai, sudah terjadi, tapi masih berlangsung sampai hari ini. Itu kata berdiri Bapak Ibu. Jadi bukan baru-baru aja. Kata berdiri ini sudah dari dahulu, sudah dimulai dulu, tapi sampai hari ini masih terus berlangsung. Besok masih, lusa masih, 2 minggu lagi masih, tahun depan masih. Jadi Bapak Ibu Jemaat bisa melihat Tuhan hadir dalam hidup kita setiap waktu Bapak Ibu. Amin. Setiap waktu, 24 jam. Kalau kita kadang-kadang masih terkendala tidur pun nggak sampai 7 jam yang disarankan dokter. Tapi masih ada bekerja. Tapi penjaga Israel nggak pernah terlelap. Yesus berdiri di muka pintu hidup kita, pintu hati Bapak Ibu dan saya. Bukan hanya hari ini Bapak Ibu, setiap waktu. Berulang kali dengan kasih-Nya. Dia ketuk pintu hati kita. Eski,
Ngapain kamu di sana? Kayaknya udah lama nggak berdoa deh. Kayaknya lama udah nggak baca firman deh. Pernah nggak kita peka akan hal ini, Bapak Ibu? Setiap waktu Tuhan berdiri di muka pintu hati kita, Dia ingin bersekutu dengan kita, Bapak Ibu. Tapi kita yang nggak dengar suaranya, terlalu sibuk. Bukan nggak boleh kerja, Bapak Ibu. Boleh, silahkan. Kita dibutakan dengan perkara-perkara yang mungkin nggak seharusnya kita pikirkan. Kita punya masalah, tapi kemudian kita memikirkan masalah melebihi Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Sehingga ketika Tuhan berdiri, kita nggak tahu. Dia di depan pintu hati kita, Bapak Ibu. Dengan kasihnya, Dia sabar nunggu, Bapak Ibu. Ya. Kata mengetok itu, Bapak Ibu, itu bukan satu kali. Mengetok di sini berulang kali, Bapak Ibu. Berulang kali. Berapa kali? Berulang kali. Sampai kapan, Pak? Berulang kali. Sampai tahun depan nggak? Berulang kali, Bapak Ibu. Allah sabar menunggu. Allah ketuk terus, Bapak Ibu, pintu hati kita. Allah panggil nama kita. Makanya ada istilah Dia hanya sejauh doa. Lah kita aja nggak pernah mau datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana kita punya kepekaan akan suara Tuhan? Mengetuk berulang kali, Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui, Bapak Ibu Saudara, rumah-rumah pada masa dulu, rumah-rumah kuno dulu, abad pertama mungkin, Bapak Ibu, itu pintunya, Bapak Ibu, gagangnya itu cuma di dalam. Kalau Bapak Ibu lihat pintu sekarang kan gagangnya dari luar dan dari dalam, ya kan? Betul kan? Buka dari luar, buka dari dalam. Dulu itu gagangnya cuma dari dalam. Jadi kalau ada orang mengetok, orang ketuk pintu, dia tidak akan bisa masuk sebelum yang punya rumah buka pintu, Bapak Ibu. Bisa mengerti sampai sini, Bapak Ibu ya? Gagangnya cuma di dalam. Gagangnya cuma di dalam. Jadi kalau orang itu ngetok terus, Bapak Ibu, kalau kita nggak buka-buka, ya udah, nggak masuk-masuk dia. Karena gagangnya di dalam. Jadi semua kembali kepada bagaimana kita mau membuka, menyediakan, memberikan hidup kita untuk tetap mengalami persekutuan dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Tergantung kepada kita. Sejauh mana kita mau buka hati kita. Tuhan berdiri, Bapak Ibu, setiap waktu. Sampai kapanpun Tuhan berdiri. Dia ketuk terus, Bapak Ibu. Kita lemah, kita tidak berdaya, Tuhan terus ketuk. Allah tidak tinggalkan kita, Bapak Ibu. Nah, ini juga yang dialami oleh jemaat Laodikia. Ini komunitas orang-orang percaya. Tapi bukan mereka tanpa celah, Bapak Ibu. Bukan hanya soal suam-suam kuku, Bapak Ibu. Ayat 17 firman Tuhan bilang gini, ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kota Laodikia ini, Bapak Ibu, salah satu kota terkaya di provinsi Asia pada masa itu. Ekonominya itu tumbuh. Ya, kalau masa sekarang itu banyak bank, banyak perbankan. Ya, uang mutar terus. Banyak industri wall. Ya, kain. Jadi kota ini kaya, Bapak Ibu. Nah, ini salah dua hal yang Tuhan juga tegur. Jemaat di Laodikia merasa hebat, merasa mampu, merasa punya segalanya, lalu pelan-pelan nggak lagi dicek manusia rohaninya, Bapak Ibu. Nggak dicek.
Hebat semuanya, bisa didapat. Udah rohaninya suam-suam kuku, tambah lagi merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa berdiri sendiri tanpa Tuhan bisa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, jemaat Laodikia ini. Nah coba kita tarik kepada hidup kita. Jangan-jangan kita ada di posisi ini Bapak Ibu. Suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin. Tapi Tuhan tetap sabar sama kita Bapak Ibu. Hatinya Tuhan itu luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dia mengasihi kita itu nggak ada neko-nekonya. Tuhan mengasihi kita, dia mengasihi kita Bapak Ibu. Tuhan, kita salah, dia tegur kita. Tegur bukan marah benci. Tegur untuk menunjukkan Tuhan mengasihi dan Tuhan ingin memulihkan, memperbaharui hidup kita. Tapi pertanyaannya, kita bukain pintu nggak Bapak Ibu? Gagangnya itu di dalam, gagangnya sama kita. Tuhan nggak pernah maksain kehendak bebas kita Bapak Ibu. Tuh, itu ada sama kita. Tuhan tuh nggak dobrak-dobrak gitu ya. Udah ketuk, nggak dipintu kan kadang kita dobrak-dobrak ya Bapak Ibu ya. Buka gitu kan. Sampai jebol pintunya. Kan Tuhan nggak maksa Bapak Ibu. Tuhan nggak dobrak, Tuhan ketuk dengan perlahan. Tapi gagangnya sama kita di dalam. Kita buka nggak itu Bapak Ibu? Kita buka nggak itu? Tapi ingat lagi kata berdiri itu Bapak Ibu. Bukan hanya hari ini aja Bapak Ibu. Sudah dimulai dari waktu-waktu lalu sampai hari ini dan akan tetap berjalan Bapak Ibu. Dia berdiri di depan pintu hati kita. Dan Bapak Ibu lihat, ketika Tuhan sudah masuk, kita sudah buka pintu dan Tuhan masuk, kalimat selanjutnya ini luar biasa Bapak Ibu, ayat 20. Saya baca lagi ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Dalam budaya timur Bapak Ibu, duduk makan itu bukan hanya aktivitas biologis. Bukan hanya kita masuk, misalkan gitu ya, datang ke sini, ayo mari makan, duduk, makan. Bukan hanya aktivitas biologis Bapak Ibu, dalam budaya timur. Bagi mereka, orang bisa masuk diterima di rumah, mereka duduk makan, itu lambang persekutuan Bapak Ibu. Nggak hanya soal makan dan minum, lambang persekutuan, hubungan yang erat, dan juga lambang penerimaan dari kedua belah pihak. Siapa aja? Ya pihak yang tuan rumah dengan yang ngetuk pintu tadi. Penerimaan kedua belah pihak. Saling terima, ya dong. Kalau nggak diterima, ngapain kita buka pintu? Tutup aja. Serah mau ketok sampai berapa kali pun, sampai capek, bodo amat, kan gitu. Tapi kalau dibuka, artinya kita memberikan penerimaan hati kita untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu. Ketika Tuhan masuk mendapatkan kita, duduk makan sama-sama kita. Kita masuk dalam persekutuan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Itu indahnya kalau Bapak Ibu menyadari siapa kita sebagai umat Tuhan Bapak Ibu. Ini keuntungan, privilege yang Bapak Ibu nggak mungkin akan temukan itu di luar Tuhan deh. Hanya di dalam dan melalui Tuhan kita bisa mendapatkan keadaan-keadaan seperti ini Bapak Ibu. Dia masuk mendapatkan kita Bapak Ibu. Sehingga ketika kita melakukan hal ini Bapak Ibu, ini menjadi sebuah jembatan penghubung di ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sampai hari ini Bapak Ibu, ketukan itu masih ada, masih berbunyi. Dan saya pun mengalaminya, merasakannya. Dia masih mengetuk Bapak Ibu. Pertanyaannya, kita mau buka enggak? Di kita Bapak Ibu, Allah dengan kasihnya, dengan kesabaran, dia ketuk terus. Mungkin karena kesibukan kita jadi nggak dengar suara Tuhan. Bisa terjadi Bapak Ibu. Dosa menghalangi. Yang saya bilang tadi, lahiriah kita ada di gedung gereja, melayani, tapi bisa sangat dimungkinkan rohani kita kering dan jauh dari Tuhan. Tapi sampai hari ini Allah masih mengetuk Bapak Ibu. Dia berdiri. Hari ini mengetuk setiap hati kita. Pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Pertanyaannya, perenungan kita mengakhiri firman Tuhan. Maukah kita membuka pintu itu Bapak Ibu? Dan masuk dalam persekutuan yang intim itu dengan Tuhan. Kita makan, minum sama dengan Tuhan. Maka saya teringat kembali dengan konsep pola yang Tuhan ajarkan di Perjanjian Lama. Keluarga-keluarga Israel tuh Bapak Ibu, kalau engkau duduk makan, jangan hanya cuma makan. Bicarakan firman, renungkan firman. Tuh pada masa itu tuh sebegitunya loh Allah ingin memperkuat hal persekutuan dengan umatnya. Bicarakan itu, ajarkan itu dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita. Karena itu yang akan memperkuat hidup umat Tuhan ke depannya Bapak Ibu. Itu yang akan menjaga hati kita. Memelihara kita tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Di malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tetap mengetuk pintu hati kita. Ya, siapa bertelinga, firman Tuhan bilang, siapa bertelinga, mendengar apa yang disampaikan Roh Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Saya rindu kita mengangkat sebuah pujian, Kau Bapa yang mengasihiku, Kaulah segalanya. Dan kita akan sama-sama berdoa Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Yesus baik. Haleluya. 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 Uramataka ya lama yasa. Ya lama-lama taku ya lama sa. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau lagi. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau
Kamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Haleluya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, amin, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Allah punya waktu, Bapak Ibu. Allah setia menunggu. Allah sabar, Bapak Ibu. Di saat mungkin kita lupa, sengaja lupa, kita menjauh, kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia, kita cuek, Allah sabar mengetuk pintu hati kita, Bapak Ibu. Dia berdiri selalu. Ingat, pegangan pintunya ada di dalam, ada sama kita, Bapak Ibu. Maukah kita membuka dengan segera, menyambut dan masuk dalam persekutuan dengan Tuhan? Ingat, kita adalah umatnya Tuhan, teman persekutuannya Tuhan. Malam hari ini, Bapak Ibu, apa yang sedang kita hadapi? Setiap kita punya persoalan, punya tantangan. Tapi mari kita tidak kemudian membesar-besarkannya seolah-olah Allah itu tidak ada, tidak berperan dalam hidup kita. Allah lebih besar dari segalanya, Bapak Ibu. Allah sanggup mengerjakan hal-hal yang bagi kita sulit, Bapak Ibu. Tapi mau kita membuka hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya, haleluya, di dalam hidupku, haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kuramayata kayalamasak, kuramata kianayalamayasak, kuyarata kuyalamayasak. Haleluya, 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 haleluya. Uramata kayalama saka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau segala-galanya bagi kami, Tuhan. Bawa kami masuk, Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari buka pintu hati kita. Biarkan dia masuk. Lama-lama takuya lama. Kuramata kia lama yasa. Haleluya, haleluya. Yorata kuya lama yasa. Kuramata kuya lama. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Haleluya, 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 haleluya. Ku ingin selalu bersekutu dengan ya lama-lama. Oh haleluya, haleluya. Ya lama taku ya lama hingga dalam hidup sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu. Haleluya. Tuhan dengar. Haleluya. Haleluya.
Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Ya lama taku, ya lama yasa, ya lama lama, ya ratak, ya lama 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 lama. Haleluya, 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 ya lama, haleluya, haleluya, ya lama ya sekalama, haleluya, terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya lama lama lama, ya lama lama lama. Kuramataka ya lama ya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku ingin selalu. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Denganmu menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri. Selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu,
selamanya. Engkau tolong kami Tuhan, di dalam pergumulan kami untuk menghidupi iman ini. Kami sadari bahwa kadang kami mengalami jatuh bangun, kadang kami bisa berdiri tegak penuh keyakinan, penuh komitmen. Kadang kami menjadi lemah, sepertinya kami tidak berdaya atau kami tidak layak, dan kami memperburuk keadaan kami dengan kemalasan, dengan keengganan, sehingga pengiringan kami kepada Tuhan menjadi tidak lagi sungguh-sungguh. Kami telah mendengar firman-Mu bahwa Engkau bisa saja memuntahkan kami yang seharusnya sudah berada di dalam, yang seharusnya sudah menjadi bagian dari kehidupan Tuhan sendiri, tapi tiba-tiba dimuntahkan keluar. Oleh karena hidup kami sendiri belum dapat menjadi makanan yang menyenangkan Tuhan, sementara pada kami sudah ada makanan rohani yang menyehatkan rohani kami. Tapi mungkin karena ketidakpercayaan, karena keengganan, karena banyak penundaan, karena kami seringkali membangun alasan-alasan, maka firman Tuhan tidak hidup, sehingga hidup kami pun tidak dapat dinikmati oleh Tuhan. Tidak lagi menjadi rasa yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Kekristenan adalah pengalaman. Di dalam pengalaman ada hal yang baik dan tidak baik. Di dalam pengalaman hidup selalu ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Tapi justru karena itu kami tahu bagaimana kami harus menerima, bagaimana cara kami menahan, bagaimana cara kami untuk tetap dapat menerima firman Tuhan dalam hidup kami, kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak tahu apa kehendak Tuhan. Mungkin saja Engkau izinkan kami mengalami masa yang tidak menyenangkan, supaya kami jangan takabur, supaya kami jangan terlalu menuruti nafsu kami untuk selalu menginginkan yang enak-enak saja. Kadang kami sendiri tidak bisa berpikir jernih untuk itu. Tuhan yang lebih mengenal hati kami. Kadang kami diizinkan untuk menelan makanan-makanan pahit. Bisa saja itu menjadi obat. Sebab kadang pada makanan-makanan pahitlah obat itu bekerja. Maka kalau kami alami pengalaman-pengalaman pahit, mungkin juga Tuhan ingin mengobati pengharapan kami, supaya kami jangan takabur dan hanya menginginkan yang enak-enak saja, sementara kami lupa memberi ucapan syukur saja. Kadang kami bisa lupa kepada Tuhan. Itu cara Tuhan melatih kami supaya kami tetap berharap. Maka ampuni kami Tuhan kalau kami terasa sudah seperti suam-suam kuku saja. Panas tidak, dingin tidak. Artinya hidup kami tidak punya kejelasan komitmen. Maka kiranya Tuhan lewat firman Tuhan ini, kami diteguhkan kembali, pengiringan kami diperkuat. Ada yang harus kami pilih di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Mengikut Tuhan dengan sungguh, atau mengikut Tuhan dengan cara yang kami rasa kami senang atau enak buat kami, tapi belum tentu itu menyenangkan Tuhan. Ikut Tuhan dengan kesungguhan, atau ikut Tuhan dengan kepura-puraan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu.
Hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan selalu mengkayakan pemahaman, supaya setiap kali pemberitaan firman Tuhan dibentangkan, setiap ayat-ayat firman Tuhan coba untuk dijelaskan, pada kami ada pengertian dan ada pemahaman. Sebab mungkin tidak mudah memahami ayat-ayat ini menjadi pesan ilahi, tetapi kalau kami rindu akan firman, kami yakin Allah akan membuka pikiran kami dan memberi hikmat. Perlahan kami akan tahu apa yang Tuhan kehendaki di balik tiap-tiap ayat yang kami baca. Ada pesan ilahi, ada dorongan motivasi rohani di sana. Bukan hanya untuk mengalami yang enak buat kami, tapi untuk menjalani kehidupan yang enak buat Tuhan, yang menyenangkan buat Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, kami percaya hidup kami juga akan mengalami masa kesenangan, karena Tuhan yang punya hidup kami. Kalau Tuhan disenangkan, kalau Tuhan didahulukan, hidup kami pun akan penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Engkau penjamin hidup kami satu-satunya. Berkatilah jemaat Tuhan dalam keseharian mereka. Berkatilah jemaat Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Berkatilah jemaat Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan ini di rumah mereka. Mereka keluar masuk rumah mereka untuk bekerja, atau untuk bermasyarakat, berteman, atau untuk melakukan aktivitas yang lain. Bungkus mereka di dalam kuasa Tuhan. Jauhkan dari bahaya, celaka, dan perbuatan jahat orang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini. Berkatilah pelayan-pelayan yang mengambil bagian di dalamnya. Sehat-sehatkan kami selalu. Tuhan tolong rekan-rekan kami yang tidak hadir. Mungkin karena kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang mereka alami. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka. Ada yang susah hiburkan, ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang mengalami tanggungan yang berat Tuhan beri kelegaan. Apapun Tuhan bisa lakukan. Tapi kalau kami tidak buka hati, maka pekerjaan Allah pun akan menjadi sia-sia di dalam diri kami. Untuk orang lain, pekerjaan Tuhan akan menghasilkan hal yang besar. Tapi untuk diri kami, kalau kami tidak menerimanya, maka kami pun tidak akan mengalami apapun juga dari pekerjaan Tuhan ini. Tuhan tolong kami, Tuhan ampuni kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Jauhkan dari bahaya, celaka, dan perbuatan jahat orang lain, baik perjalanan dekat maupun jauh, berkendaraan maupun berjalan kaki. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati bersama berkata, amin. Silakan